Aneh sekali. Orang ini bukan pemilik tubuh embun beku. Tapi mengapa tubuhnya memancarkan hawa dingin tak terbatas? Mungkinkah ini yang guru katakan seksual apatis? Mengapa kalian berdua tukang pijat, tetapi selalu memijat kakiku? Ini adalah proyek baru di toko kami. Melalui tangan kami, menggantikan tangan ibu, kami membangkitkan kenangan masa kecil Anda. Anggap saja Anda beruntung. Hari ini, saya akan gratis menyembuhkan seksual apatis Anda. Apa yang Anda lakukan? Jangan berhenti. Jiang Xiaochuan, cepat pergi membersihkan toilet. Jika Anda bermalas-malasan lagi, saya tidak akan membiarkan Anda membersihkan toilet lagi. Apa? Anda adalah petugas kebersihan toilet? Berandal, Anda sakit. Anda yang sakit. Bukan. Apakah belakangan ini Anda sering pusing dan sakit kepala? Daya ingat menurun dan juga disertai muntah setelah makan? Bagaimana Anda tahu? Titik Yongquan, titik Duyin, titik Naiting, penyakit pun hilang. Mohon maaf, dia belum minum obat hari ini. Mulai sekarang, saya pasti akan mendidiknya dengan sangat ketat. Jiang Xiaochuan, bulan ini sudah ke-8 kalinya mendapat keluhan karena mengambil kesempatan dari para pelanggan wanita. Jika terjadi lagi, Anda langsung saya pecat. 8 kali dalam sebulan, bukankah itu tidak banyak? Kakak, ini baru tanggal 2. 2. Pak Manajer, jangan marah. Saya janji akan bekerja dengan lebih baik. Baiklah, ruangan VVIP, ada 4 pelanggan, meminta layanan khusus darimu. Kau harus melayani mereka dengan baik. Ya. Pergi. Meminta secara khusus seorang petugas kebersihan untuk memijat, dunia orang kaya, benar-benar sangat sulit dimengerti. Nona, Anda sedang dalam bahaya besar, dan ini adalah pertanda bahaya besar. Dasar pria kurang ajar. Kenapa Anda juga memukulku? Baik, nanti kau akan lihat akibatnya. Selama ini akulah yang mencium orang, bukan orang lain yang bisa menciumku. Kakak yang gagah berani, aku sangat menyukaimu. Kakak-kakak seniorku, kenapa kalian datang lagi? Bisakah kalian berhenti menggangguku? Kamu tidak memiliki tubuh embun beku. Kenapa kulitmu sedingin ini? Adik junior, kakak senior melakukan semua ini demi kamu. Sudah berapa kali kukatakan, jangan panggil aku adik junior saat turun gunung. Qinglong, Bai Hu, Zukwei, Xuanwu, empat pelindung agung kuil semua dewa, hormat kami kepada putra dewa Kilin. Jika kalian melakukan ini, kalian hanya akan mencelakakan diri sendiri. Aku adalah tubuh racun api berusia 100 tahun. Aku harus tidur dengan wanita yang memiliki tubuh es dingin, agar aku tidak meleleh menjadi genangan darah. Tidak berlatih lagi. Aku gagal setelah mencoba menerobos lebih dari 10 kali. Muridku, kegagalanmu dalam menerobos bukan karena bakatmu kurang, itu karena kamu adalah tubuh racun api yang langka selama 100 tahun. Sekarang, kamu hanya bisa menghilangkan kutukan dengan bersatu dengan wanita bertubuh embun beku. Jika tidak, kamu tidak hanya tidak akan berhasil menerobos, tetapi ketika waktunya tiba, kamu akan berubah menjadi genangan nanah karena tubuh racun api akan menyerang. Guru memberimu sebuah kantong keberuntungan, hanya bisa digunakan 3 kali. Di saat kritis,
Itu bisa menyelamatkan nyawamu. Jika bertemu, tubuh embun beku, benda ini akan memancarkan sinar laser. Seserius itu? Kalau begitu, di mana aku harus mencari wanita seperti itu? Hahaha. Ye Bali, pusat pemandian. Kalian lihat, begitu garis ini hilang, aku akan mati. Tak kusangka aku, Putra Dewa Kilin. Ahli dalam pengobatan dan bela diri. Tiada duanya di dunia ini. Bahkan tidak bisa menyembuhkan diriku sendiri. Sudahlah, aku tidak akan membicarakannya lagi dengan kalian. Aku harus segera mencari wanita dengan tubuh embun, beku untuk tidur dengannya. Putra Dewa. Zuke, sebaiknya kau fokus membantu Putra Dewa mengurus grup Kilin miliknya. Kau ingin menikah dengannya, mungkin di kehidupan selanjutnya. Bukan urusanmu. Kau. Sudah kubilang padamu, kau tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Sekarang kau percaya, kan? Kakak kelima. Tuan Wu, jika kau ingin mendapatkan investasiku, minum habis anggur ini. Hei naga, jangan kira aku tidak tahu niatmu itu. Kau sudah datang jauh-jauh, mau pergi, tidak semudah itu. Minum sekarang. Tubuh. Embun beku. Jika tak mau yang baik, maka terimalah akibatnya. Kalau begitu, kau harus minum air bekas cucian kakiku. Aduh, berani-beraninya kau sampai memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Maaf ya, aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana jika kau kembali dan tanyakan pada ibumu? Kurang ajar. Yang ada di depanmu ini adalah Gelong, kaisar bawah tanah Jiangcheng, anak buah Yang Jiuye, sang pemegang tongkat bunga ganda. Kau berani memukul Gelong. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Anak muda, kulihat kemampuanmu itu lumayan bagus. Asal kau mau berlutut dan minta maaf padaku, aku bisa mengangkatmu sebagai anak buahku. Bagaimana menurutmu? Tidak bisa. Jika dia sampai memihak Longwu, aku pasti tidak akan bisa kabur hari ini. Sayangku, akhirnya kau datang. Mereka menggangguku, kau harus membantuku memberi mereka pelajaran. Astaga, dia begitu proaktif. Aku terselamatkan. Kami terselamatkan. Tenang saja. Selama ada aku, mereka tidak akan berani mengganggumu. Dia pacarmu? Iya, kenapa? Wu Yuking, oh Wu Yuking. Padahal kau ini adalah direktur utama perusahaan, tapi malah mencari tukang bersih-bersih toilet untuk dijadikan pacar. Apa kau pikir aku bodoh? Apa yang kau tahu? Cinta di antara kami itu murni, tidak dicampuri oleh kepentingan apapun. Kau pikirkan baik-baik. Jika hari ini kau memihak padanya, aku akan membuatmu tidak memiliki tempat peristirahatan terakhir sehelai pun. Jangan. Kita sudah hidup di masyarakat damai. Berkelahi itu tidak baik. Lagi pula, kalau seandainya aku menghabisi sampah kecil sepertimu ini, bagaimana? Apa? Kau bilang siapa sampah? Maafkan aku. Aku tidak bilang kau sampah. Maksudku, kalian semua yang hadir di sini. Kalian semua ini hanyalah sampah. Hari ini, kalau aku tidak menghajarmu sampai kamu muntah darah, berarti kamu bersih. Ayo serang dia, saudara-saudara. Lu Dongbin, mabuk sambil mengangkat teko seberat 1000 kati. Cao Guoju, malaikat menyuguhkan minuman, kuncian leher. Tie Guaili, langkah mabuk memeluk guci, pukulan tepat ke ulu hati. Zhang Guolao, tendangan berantai, sambil melempar teko. Hebat sekali. Mungkin dia bisa menjadi tameng yang bagus. Jangan mendekat, jangan mendekat. Bukankah kamu bilang mau menghajarku, sampai aku muntah darah? Kalau aku tidak mendekat, bagaimana kamu bisa memukulku? Aku peringatkan padamu, wanita ini adalah wanita milik Yang Jiuye. Aku sarankan lebih baik kamu jangan ikut campur dalam masalah ini. Berani-beraninya kamu menggoda wanita. Bosmu, nyali kamu besar juga. Aku salah.
Pulang dan sampaikan pesan kepada Jiuye. Katakan bahwa aku tertarik pada wanita ini. Awas kamu, tunggu saja pembalasanku. Tidak kusangka kau si tukang bersih-bersih toilet ternyata punya nyali besar. Berani tidak bermain denganku dengan taruhan yang lebih besar? Tentu saja berani. Mau bermain seperti apa? Menikah? Wu Yuking, kamu sudah gila. Menikah dengan tukang bersih-bersih toilet dan mendaftarkan pernikahan berani sekali. Kita sudah sepakat, setelah kita menghadapi kedua orang tuamu, kamu akan mau tidur denganku. Aku tahu. Ayah, ibu, aku dan Yu Qing, kami benar-benar saling mencintai. Lagi pula sekarang, aku sudah tidak membersihkan toilet lagi. Aku baru saja mengundurkan diri. Memanggil siapa ayah? Hah? Siapa ayahmu? Pergi sana. Bahkan pekerjaan membersihkan toilet saja, bahkan itu pun kamu tidak bisa menyelesaikannya. Nanti, bagaimana kamu akan membahagiakan putriku? Benar. Apa gunanya cinta sejati? Apa itu bisa dimakan? Benar-benar berpikir jika hanya ada kasih sayang, sudah cukup untuk hidup berkecukupan begitu ya? Ibu, perkataanmu ini tidak benar. Banyak sekali hal yang bisa kulakukan. Oh ya, melihat penampilanmu yang kampungan ini, jangan-jangan kamu baru turun dari gunung, bahkan belum pernah membaca satu buku pun ya? Siapa bilang? Aku sangat suka membaca buku, bahkan sampai-sampai aku bisa lupa makan dan lupa tidur. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Kamu sekarang juga ceraikan dia. Kalau yang Jiuye sampai tahu, kamu sudah mendaftarkan pernikahan sah dengannya, seluruh keluarga kita akan hancur. Apa kamu tidak tahu itu? Betul. Yang Jiuye sebentar lagi akan tiba. Kamu cepat pergi dari sini. Dengar tidak? Semua sudah siap, kan? Ayah, ibu, Dasar anak nakal. Kau hampir membuat ibumu ini jantungnya copot. Aku kira Jiuye datang. Jiuye, sebentar lagi sampai. Biarkan aku membawa maharnya kembali dulu. Ya ampun. Kunci Bentley sebanyak ini. Tentu saja, ini adalah giok kaisar terbaik. Harga pasarnya paling tidak 60 miliar rupiah. 60 miliar rupiah, kaya mendadak. Kaya mendadak, keluarga kita benar-benar kaya sekarang. Ya Tuhan. Hei kak, kenapa kamu masih berpakaian seperti ini? Cepatlah berdandan. Rombongan penjemputan yang Jiuye sebentar lagi akan tiba. Kamu ini, Sayang, panggil kakak ipar. kakak ipar. Kak, dia suamimu. Ya benar. Kak, apa kau tidak gila? Kau tahu yang Jiuye terkenal, kejam dan tidak kenal ampun. Kalau dia mengamuk, bukankah dia akan mengubur kita sekeluarga hidup-hidup? Ayah, ibu, kenapa kalian tidak menghentikannya? Mumpung kita masih punya waktu, cepatlah, cepat kemasi barang dan lari. Kenapa panik? Dia itu cuma yang Jiuye, kecil saja. Kalian harus tenang saja. Jika dia berani menggertak istri dan keluargaku, hanya 2 kata. Atasi dia. Atasi dia? Apa jangan-jangan kau putra mahkota dari keluarga besar? Dengan penampilan dia yang seperti ini, mana mungkin dia memiliki nasib kaya raya? Dia itu cuma tukang bersih-bersih toilet. Dia seorang tukang bersih-bersih toilet? Sialan kau. Lalu, apa gunanya? Omonganmu itu, apa kau tidak tahu yang Jiuye adalah kaisar? Bawah tanah di Jiangcheng, murid-muridnya saja ada lebih dari 8.000 orang. Hanya dengan satu patah kata saja darinya, membuatmu mati bolak-balik 8. 100 kali pun tidak cukup. Kau mati tidak masalah, tapi jangan sampai kau menyeret keluarga kami. Mumpung kita masih punya waktu, kau kemasi barang dan cepat pergi. Sekarang masih sempat. Jiuye datang. Yu Qing. Jiuye, Jiuye. Mana Yu Qing? Hari ini dia adalah tokoh utamanya. baik, ini dia. Yu Ying ada di sini. Yu Qing, kenapa kamu belum ganti baju? Bawa dia ke Nona Wu, ganti pakaian. Tidak perlu Jiuye, pernikahan hari ini, saya tidak bisa melaksanakannya. Tidak bisa laksanakan? Hahaha. Apa maksud ucapanmu itu? Jiuye, Anda salah paham. Yu Qing sedang demam hari ini. Dia sedang mengigau. Saya tidak mengigau, karena saya sudah menikah. Apa? Kamu, ulangi lagi. Dia sudah menikah, kenapa? Perlu diulangi lagi? Kau ini siapa? Apa kau punya hak untuk bicara di sini?
Siapa? Aku ini manusia seutuhnya. Kau tidak mengenalku? Kau siapa? Aku adalah suami Yuking. Kau, suami Yu Qing. Yu Qing, apa yang dia katakan benar? Tentu saja benar. Kalian sungguh berani sekali. Keluarga Wu sudah mengambil maharku, lalu melakukan hal ini padaku. Apa kalian cari mati? Tidak Jiuye. Kami sama sekali tidak berani menipumu. Jiuye, Benar Jiuye, kami juga baru mengetahuinya. Ini karena Yuking anakku masih polos dan lugu, terlalu murni. Dia tertipu oleh penipu yang punya niat jahat ini. Tertipu? Apa kalian tidak lihat aku dan Yuking saling mencintai? Jiuye, kemarin anak ini yang memukuli kami. apa? Beraninya kau memukul anak buah Jiuye. Berani sekali lancang terhadap Jiuye. Jiuye, kami sekeluarga pasti akan berada di pihak Jiuye. Betul Jiuye, bagaimana mungkin Yuking anak kami bisa menyukai orang ini, si lancang yang tidak tahu diri ini? Oh, benar, Jiuye, Yuking anak kami masih perawan. Setelah kau bereskan anak ini, saya jamin akan mengantarkan Yuking yang utuh, sehat walafiat ke kediamanmu. Ibu, omong kosong apa yang ibu katakan? Apa yang omong kosong? Aku mengatakan fakta. Ibu sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, tentu saja tidak bisa kuserahkan kepada seorang tukang bersih-bersih toilet. Membersihkan toilet itu hanya pekerjaan sampingan saya. Sebenarnya saya ini... Cukup. Saya rasa saya sudah mengerti. Kau memukuli anak buahku dan merebut wanitaku. Setiap perbuatan yang kau lakukan ini sudah cukup untuk membuatmu dihukum mati. Tapi karena saya menganggapmu masih muda dan tidak tahu apa-apa, dan juga karena hari ini adalah hari bahagia saya tidak akan menumpahkan darah. Hancurkan saja kedua tangan dan kakimu sendiri. Anak muda, kau dengar itu? Cepat ucapkan terima kasih kepada Jiuye. Dia menyuruhku menghancurkan kedua tangan dan kakiku sendiri, dan aku harus berterima kasih padanya. Baiklah, saya akan berterima kasih. Saya akan berterima kasih kepada 8 generasi leluhurmu. Dasar berandal tengik. Jiuye, Anda sudah lihat sendiri kan? Anak ini keras kepala sekali, tidak mau bertobat. Kita harus memberinya hukuman yang setimpal. Ayo, serang. Ada apa ini? Kenapa begitu masuk saja, kalian langsung berlutut padaku? Istriku, anak-anak ini, terlalu sopan. Belum juga tahun baru sudah berlutut di hadapan kita. Berikanlah mereka angpau. Jiuye, anak ini sangat aneh. Terakhir kali anak buah kita menderita kerugian besar. Dasar bocah. Saya tidak menyangka kau seperti ini. Ah, tidak. Tidak, saya hanya berlatih sedikit senam kebugaran. Orang-orang Anda saja yang terlalu sopan. Aku tahu kau sangat jago berkelahi. Tetapi jika kita bicara tentang keberanian dan cara bermainnya, hahaha, bodoh ya, kau masih kekanakan. Dengan 8.000 murid yang berada di bawah komandoku, setiap orang meludahimu sekali saja sudah pasti cukup untuk menenggelamkanmu. Wanita yang tidak bisa kudapatkan akan kuhancurkan sendiri. Apakah kau pantas melakukannya? Kau berani mengancamku? Kau gila. Berani menyentuh Jiuye kami? Apa yang membuatku takut untuk menyentuhnya? Di mataku, membuatmu mati, sama saja seperti memencet seekor semut. Beraninya kau. Percaya atau tidak, aku akan... Diam kau. Jika aku jadi kau, aku akan mencari seseorang untuk membuat peti mati yang bagus. Kau tidak akan tahu di mana harus diletakkan setelah mati. Kau sangat terburu-buru mencari istri, bukankah hanya untuk mendapatkan keturunan? Namun dengan kondisi tubuhmu ini, sebaiknya kau tidak usah lagi mencari. Esensi ginjalmu sudah lama rusak. Kau... Omong kosong. Jiuye kami sangat kuat. Apa maksudmu? Terserah jika kau tidak mau mengakui itu. Bagaimanapun sisa hidupmu tidak akan lama lagi. Jika tebakanku tidak salah, apakah kau? Akhir-akhir ini selalu susah tidur dan banyak mimpi. Sakit perut yang parah. Setiap tanggal 1 dan juga 15 kalender lunar, seluruh tubuhmu terasa gatal tak tertahankan. Seperti ribuan semut menggerogoti hatimu ya. Anak ini hanya dengan sekali lihat, sudah bisa melihat kondisi tubuhku. Mungkinkah orang yang ditakdirkan untuk menyembuhkanku adalah dia? Kau berbicara omong kosong, berani mengutuk Jiuye kami. Kurasa kau sedang mencari masalah. Ayo serang dia, saudara-saudara. Mohon Tuan selamatkan aku. Jiuye, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda berlutut di hadapan bocah ini?
Karena Anda bisa melihat masalah saya, maka Anda pasti bisa menyembuhkannya. Benar kan? Saya memang bisa menolong, tapi begitu Anda masuk, Anda langsung merebut istri saya, lalu meminta saya melumpuhkan kedua tangan dan kaki saya sendiri. Kenapa saya harus menolong? Tadi, saya tadi sungguh tidak tahu dengan siapa saya berurusan. Saya siap melayani Anda. Katakan saja apa yang Anda mau dan inginkan. Saya bersedia melakukan apapun. Saya hanya ingin hidup. Jiuye, meskipun dia bisa melihat ada masalah, dia hanya anak kemarin sore. Penyakit apa yang bisa dia sembuhkan sih? Benar, benar. Apa yang kamu katakan? Bodoh. Lihatlah. Melihat ketulusan Anda, saya akan bermurah hati dan menyelamatkan Anda. Tiandi Wujikian Kunjieva, Jijiru Luling. Syah, Menggagalkan niat baikku, mati kau. trik murahan, berani pamer di depan ahlinya. Dawai Tianlong, Dalua Fazhou. Jiuye, Jiuye. Kau pasti mati, bocah. Serang, majulah. Nyaman. Nyaman, haha. Seluruh tubuh saya terasa sangat baik. Saya merasa 10 tahun lebih muda. Kebaikan yang besar ini tak terucapkan terima kasihnya. Saya, Yang Tianjiu. Hidup ini milik Anda. Cukup satu kata dari Anda, saya akan melakukan segalanya, tidak akan menolak. Sudah. Kalau tidak ada urusan, cepatlah pergi. Saya masih harus bersama istri saya. Bermalam pertama dengannya. Selamat malam pertama untuk Tuan Jiang dan Nyonya Jiang. Malam pertama. Malam pertama. Mau ikut? Tubuh embun beku, saya datang. Sudah selesai berpakaian secepat ini? Apa yang menyenangkan di dalam air? Nanti akan ada yang lebih mendebarkan. Lebih mendebarkan? Wah, bagus sekali. Malam ini kamu tidak perlu bergerak sedikit pun. Aku yang akan melayanimu. Kamu yang bilang begitu. Aku kebetulan suka bersikap pasif. Yuking, kamu mau apa? Jangan terburu-buru. Astaga, mainnya cukup liar ya. Kenapa kamu menyalakan lilin sebanyak itu? Sebentar lagi juga kamu akan tahu. Yuking, jangan main-main dengan lilin itu lagi. Waktu berharga seperti ini tidak boleh kita sia-siakan. Kita harus menghargai setiap detik yang sulit didapat ini. Bersabar sedikit, tidak perlu terburu-buru. Kau sudah tidak sabar sekali ya. Cepatlah, aku sudah siap. Coba katakan, jika lilin ini menetes ke tubuh seseorang, bagaimana rasanya? Suhu setinggi itu pasti akan sangat sakit. Benarkah? Tentu saja. Tapi bukankah itu terasa sangat mendebarkan? Yuking, apa maksudmu dengan perkataan itu? Apa maksudku? Tentu saja aku mau mencobanya bersamamu. Hei, tidak perlu melakukan yang ekstrem begitu. Aduh. Tolong. Hanya kamu saja, orang udik masih mau tidur dengan nona besar ini. Mimpi saja kamu, pria yang pantas denganku.
hanyalah putra Dewa Kilin yang agung itu. Aduh, aduh. Kenapa teriakannya begitu menyedihkan? Anak muda sekarang sangat penuh gairah, Ye. Hal apa yang tidak bisa mereka lakukan? Kamu juga pernah muda, tapi suaramu jauh lebih tenang daripada ini. Saat itu aku tidak mengerti apa-apa, kan? Ci, Ah, tolong. Aku tidak tahan lagi. Lihat, Yufo. Kemana dia? Untungnya hari ini aku bereaksi cepat. Kalau tidak, kulitku akan melepuh meskipun tidak mati. Gawat. Hanya tersisa 72 jam. Jika aku tidak tidur dengan seseorang yang memiliki fisik dingin, aku akan meleleh menjadi genangan nanah. Aku melihatnya lari ke arah sini. Ayo. Panas sekali. Kilin. Ah. Kenapa ada orang tambahan? Jangan-jangan dia orang mesum? Tidak boleh selagi dia belum bangun, aku harus segera kabur. Di mana bajuku? Kau Hai, cepat pakai bajumu, keluar. Aku akan panggil polisi untuk menangkapmu. jangan ribut. Aku pergi. Tunggu dulu. Ini kamarku. Kalau ada yang harus pergi itu kau. Kau bohong. Kau yang bohong. Kartu kamarku ada di nakas. Lihat saja sendiri. Kau pria mesum. Kau tidak hanya melecehkan, kau juga mencuri barangku. Aku mencuri barang. Kakak, kau bercanda ya? Apa? Kau memanggilku kakak? Bagus. Kau tidak terima ya? Aku akan panggil manajerku ke sini sekarang. Kau tamat. Shueman, kamarmu adalah 908 di zona VIP. Kartu kamarnya ada padaku, belum sempat aku ambil. Semalam aku bertanya-tanya kemana kamu pergi, kenapa kartu kamarnya sampai tidak kamu ambil? Beberapa orang brengsek tidak hanya merampas kehormatan, tapi juga mencuri barang-barangku. Kau. Kau kenapa? Aku hanya membalas kata-kata yang kau katakan padaku. Apa ada yang salah? Shueman, sekarang kau adalah bintang besar papan atas. Jika kau dan pemuda ini berada berdua di satu kamar, kalau berita ini menyebar, bukankah para penggemar itu akan heboh? Cepat bereskan ini. Baiklah. Maafkan aku. Tapi penampilanmu semalam, itu sangat biasa saja. Hei, hei, hei. Memang aku biasa saja. Menurutmu aku ini apa? Pria bayaran? Tinggal kurang dari 60 jam lagi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ah, benar. Kantung ajaib yang diberikan kakek tua. Anak nakal, guru sudah tahu kau tidak akan bisa menaklukkan para wanita-wanita itu. Aku sudah menjodohkanmu dengan seorang wanita dengan tubuh embun beku. Cepatlah pergi ke sana. Kakek tua memang sangat teliti. Shen Shueman ya. Aku datang.
Apa ini? Alat tes kehamilan? Semalam aku hanya bersama pria asing itu, tapi kami tidak melakukan apa-apa loh. Ya. Kalian berdua berada di ruangan yang sama, tapi tidak terjadi apa-apa. Wajahmu berseri-seri sekali, seperti habis melakukan perawatan kecantikan. Seberapa heboh kejadiannya, sampai mendapatkan hasil seperti ini? Oh iya, direkturmu sebentar lagi akan sampai. Apa? Cepat sembunyikan ini. Aku tidak boleh membiarkan dia tahu. Aku tidur dengan pria, tukang bersih-bersih toilet. Sungguh memalukan sekali. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan tukang OB itu, Sen Sueman? Yuching, kamu sudah datang? Aku tidak salah dengar tadi kan? Kamu tidur dengan tukang bersih-bersih toilet? Kamu juga sama. Bukankah kamu sendiri menikah dan mendaftarkan pernikahan dengan tukang bersih-bersih toilet? Dia itu hanya tameng. Tapi sampai sekarang, kamu belum juga bertemu dengan pria yang kamu sukai. Pria idaman yang kuimpikan? Hanya putra dewa Kilin yang memiliki kekuatan dewa sejak lahir dan unggul dalam pengobatan serta seni bela diri. Sedangkan untuk pria lain, aku bahkan tidak mau melirik mereka. Siapa yang tidak ingin menikahi putra dewa Kilin? Tapi putra dewa ini sangat misterius dan sulit ditemui. Entah siapa yang beruntung bisa menikah dengannya. Putra dewa Kilin. Kilin? Mungkinkah dia? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah putra dewa Kilin? Sueman, apa yang sedang kamu pikirkan? Wajahmu sampai memerah. Tidak ada apa-apa. Sekarang mari kita bicara soal pekerjaan serius, bagaimana persiapan gala amal itu. Kamu bicara tentang gala yang disiapkan untuk putra dewa. Saat ini hanya kurang 60 miliar rupiah. Setelah aku mendapatkan peran dalam drama ini, pasti akan terkumpul. Ini 60 miliar rupiah, drama mana yang bisa memberimu bayaran setinggi itu? Bagaimana kalau aku pinjamkan saja 60 miliar rupiah itu kepadamu? Tidak perlu, pesta Kilin ini, aku harus mengadakannya sendiri. Tunggu saja sampai syuting drama sutradara Feng dimulai. Jika aku berhasil menjadi pemeran utama wanita, 60 miliar rupiah ini tidak akan jadi masalah. Saat itu, aku akan menyatakan perasaanku pada putra dewa di pesta Kilin, agar dia melihat cintaku padanya. Mungkin saja putra dewa Kilin ini sebenarnya menyukaiku. Dia menyukaiku. Dia menyukaiku. Dia menyukaiku. Dia menyukaiku. Dasar anak nakal. Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 bulan. Kalau kamu tidak bisa menyiapkannya dengan baik, maka aku yang akan mempersiapkan pesta Kilin ini. Saat itu kamu tidak boleh menyalahkanku. Tenang saja, pesta Kilin ini milikku. Putra dewa Kilin juga milikku. Bagus, aku akan menunggu. Aku pergi. Sueman, sepertinya aku melihat pria yang kemarin itu. Dia ada di bawah. Dia sudah sampai di sini. Ayo kita temui dia. Aku tidak tahu apakah Sen Sueman cantik atau tidak. Jika dia jelek, akan sulit. Tuan Muda Feng tiba. Mata indahnya yang penuh misteri, membuat tak terhitung wanita tergila-gila, giginya yang tidak beraturan, seperti Xiaoxi, membuat tak terhitung wanita tergila-gila padanya, janggutnya yang tipis dan jarang, membuat tak terhitung wanita mabuk kepayang. Dia adalah Tuan Muda Feng yang disayangi oleh semua orang,
yaitu saya datang dengan bersinar. Penampilan yang menarik, ya. Lihat apa? Belum pernah melihat pria sekeren ini, ya? Nona Shen, ayahku baru-baru ini berencana membuat film besar dan peran utama wanita. Orang pertama yang kupikirkan adalah kamu. Orang yang tidur denganku tadi malam ternyata adalah bintang besar. Tidak rugi sama sekali. Pria tua itu memang bijaksana dalam pertimbangannya. Mau tidak mau harus mengakui. Apakah malam ini kamu mau datang ke kamarku untuk mempertimbangkan jadwal kita? Apakah kamu masih ingat aku? Kami tadi malam... Diam. Anak liar dari mana ini? Apakah aku berbicara kepadamu? Kenapa kamu masih belum pergi? Menurutku, kamulah yang anak liar. Aku dan tunanganku sedang berkencan di sini. Kamu tidak merasa menjadi penghalang? Cepat pergi. Tunanganmu. Aku tidak peduli kau ini siapa. Jangan pernah ganggu tunanganku. Dasar pria kurang ajar ini hanya tidur semalam denganku. Sekarang dia ingin aku jadi tunangannya. Maunya enaknya sendiri, benar-benar. Ini bayaran untuk kamar semalam. Dasar berandal. Diam kau. Lihat, sudah jelas kan? Pihak yang bersangkutan saja sudah mengatakan begitu. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu suatu pelajaran. Aku... Bocah kurang ajar, aku belum selesai denganmu. Serang dia. Mencari masalah, ya? Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kulakukan? Tentu saja menghajarmu. Cukup. Apakah kau belum merasa cukup membuat kekacauan? Sudah lihat kan? Memangnya kenapa kalau bisa berkelahi? Yang penting adalah kekuasaan. Kau lihat ini? Sekarang kau menyesal, tidak? Menyesal. Kau... Tuan Muda Feng, Anda tidak apa-apa? Apa perlu saya antar ke rumah sakit? Apa kau tahu siapa yang kau pukul? Dia adalah Tuan Muda Feng, putra dari sutradara kakak Feng. Kau akan menghancurkanku. Aku tidak mau melihatmu lagi. Suruh saja dia pergi. Baik, ini ucapanmu sendiri. Jangan menyesal. Tunjukkan semua bakatmu. Dia sudah siuman sekarang. Ini adalah obat mujarabku. Tuan Muda Feng. Tuan Muda Feng. Sueman, kamu datang. Tuan Muda Feng, Anda baik-baik saja? Aduh, apanya yang baik-baik saja? Saya sudah dipukuli oleh anak itu sampai hampir mati. Bagaimana dengan pemeran utama wanita untuk film saya? Masih saja memikirkan jadi pemeran utama wanita? Akan kuberitahu ya, urusan ini tidak mungkin terjadi ya. Kecuali kamu mau menerima adegan ranjang. Adegan ranjang. Tidak benar. Ya, jika Shen Sueman memiliki tubuh embun beku, maka kemarin garis waktu saya ternyata memanjang. Sepertinya tidur sekali tidak bisa pulih sepenuhnya. Perlu tidur beberapa kali lagi. Si Feng itu benar-benar penuh nafsu, melakukan aturan terlarang dengan kedok syuting film. Tidak tahu sudah berapa banyak gadis baik yang dirusaknya. Gadis yang sebelumnya ia hamilinya lalu ditinggalkan, tidak mau bertanggung jawab. Gadis itu menjadi putus asa, langsung melompat dari gedung. Padahal ia baru 18 tahun. Siapa Tuan Muda Feng yang kalian bicarakan ini? Selain anak bajingan sutradara Feng itu, siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti ini? Gawat. Kenapa ada pria lain juga? Adegan ranjang? Ya, kenapa? Tidak mau ya? Ranjang? Film ini adalah produksi besar, setelah tayang, pasti akan membuat sensasi.
Saat itu, seluruh industri perfilman akan dipenuhi oleh film ini. Tapi, Tapi apa lagi sih? Jangan pikirkan hal-hal lain yang tidak penting itu. saya khawatir, apakah adegan ini terlalu berani? Apa maksudmu terlalu berani? Ini namanya seni. Mengerti seni tidak kamu? Sudahlah, pergi sana. Kalau kamu tidak mau berakting, banyak orang lain yang mau. Bukan begitu. Tuan Muda Feng, saya sangat membutuhkan kesempatan ini. Lalu apa maksudmu? Kamu mau main? Ya? Iya, Kalau begitu cepat, coba adegan ranjang denganku. Tuan Muda Feng, bukankah Anda terluka? Ini, begitu saya membicarakan pekerjaan, dan semua rasa sakit langsung hilang begitu saja, jangan buang-buang waktu, cepat coba adegan ini. Tuan Muda Feng, bagaimana kalau kita ubah waktu saja? Atau saat ada banyak orang? Mengapa harus ditunda-tunda? Benar kan? Sekarang saya bisa membimbingmu secara pribadi. Cepat, cepat, cepat. Shen Sueman, kamu berani memukulku? Kamu tidak mau main drama ini lagi, ya? Bukan begitu, Tuan Muda Feng. Kalau begitu, buka pakaianmu. Apa katamu? Saya bilang, kamu buka pakaianmu. Buka semuanya, dan bekerja sama dengan saya memainkan adegan ini. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa menjadi pemeran utama wanita di drama ini. Saya. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin bermain. Ada banyak orang yang mau bermain. Bukan begitu, Tuan Muda Feng. Saya akan membukanya. Sungguh? Buka, 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 buka. Sueman, jangan dengarkan dia. Pria ini hanya ingin melecehkanmu. Kenapa kau ada di sini? Tuan Muda Feng, saya tidak berhasil menahannya. Sampah. Kau bocah, kau datang lagi merusak rencana baikku. Katakan padaku, apa kau ini anjing, yang tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya? Sepertinya pukulan terakhir kurang keras. Kau sudah pulih secepat ini. Benar-benar lupa rasa sakit setelah lukanya sembuh. Aduh, masih berani datang. Sang Bao, habisi dia untukku. Cepat pergi, Sang Bao adalah orang paling kejam di Jiangcheng. Kau tidak akan bisa melawannya. Sepertinya tunanganku ini masih peduli padaku. Tenang saja. Lihatlah di sini. Di hadapanku masih berani bersikap sombong dan angkuh seperti ini. Aku anggap kau muda dan bodoh. Berlututlah di hadapanku dan mohon ampun. Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Bagaimana jika sebaliknya, kau yang berlutut di hadapanku dan mohon maaf? Dengan begitu saat aku memukulmu, aku akan melakukannya dengan sedikit lebih lembut. Beraninya, di hadapan Gebiao kau berani bersikap tidak sopan seperti ini. Gebiao, kenapa tidak cepat kau bunuh saja dia? Aku akan membunuhmu, sialan. Hei, jangan. Kau benar-benar akan menyerang? Bukan itu yang kau katakan, kan? Apa yang sedang kau lakukan? Aduh, sialan. Kau bocah sialan bermain curang, sial. Cepat serang. Jangan. Hei. Aku akan membunuhmu, sialan. Jadi kau yang bernama Sang Bao? Sial. Jadi kau yang disebut orang paling kejam di kota Jing? Aku salah. Aku salah. Jangan pukul. Sakit sekali. Gebiao, kau benar-benar berlutut meminta maaf pada bocah ini. Enyah kau. Aku menyuruhmu menghabisinya, bukan menyuruhmu berlutut padanya. Serang dia sekarang. Kalau mau, kau saja yang maju. Aku tidak mau uang ini lagi. Kau benar-benar memalukan Yang Jiuye. Benar, aku adalah orangnya Yang Jiuye. Aku beritahu ya, aku adalah orangnya Yang Jiuye. Jika kau memukulku, itu sama saja memukul Yang Jiuye. Oh, Yang Jiuye itu yang katanya kaisar bawah tanah Jiangcheng ya? Hehe, bagus. Kalau kau tahu, aku beritahu ya, Yang Jiuye itu menguasai seluruh dunia hukum dan bawah tanah. Sehebat apapun kau, memangnya kenapa? Bisakah engkau mengalahkan 10, 100, atau bahkan
1000 orang. Yang Jiuye punya bawahan total 8.000 anak buah. Satu ludah dari mereka saja bisa menenggelamkanmu. Aduh, kukira orang penting seperti apa. Bawahannya Xuan Wu. Jika dia bertemu denganku, mungkin dia harus berlutut ketakutan. Anggap saja perkataanmu ini sebagai kata-kata terakhirmu. Pergi panggil Jiuye. Baik. Jangan banyak bicara kosong, Yang Jiuye akan datang. Jika kau tidak pergi sekarang, kau akan mati. Tenang saja, istriku, suamimu ini hebat loh. Suami apa? Kau masih saja seenaknya sendiri? Apa kita sudah akrab? Dari tidak kenal menjadi akrab, kita sudah bertemu untuk ketiga kalinya. Apalagi pertemuan pertama kita sudah. Diam, jangan banyak omong kosong, cepat pergi. Tidak apa-apa. Hei, Jiuye. Hai, Jiuye. Jiuye, lihatlah luka-luka di sekujur tubuh saya ini. Aduh. Jiuye, kalau Anda terlambat sedikit saja, Gebiao sudah pasti dibunuh oleh bocah ini. Benar, Jiuye. Bocah ini sangat kurang ajar. Jiuye, cepat habisi dia. Betul, memalukan sekali. Beraninya besar sekali. Berani menyentuh anak buahku. Cepat tundukkan kepala dan minta maaflah. Salah? Apa salahku? Aduh, Jiuye, Anda sudah ada di sini, tapi orang ini masih berani sombong seperti ini. Jiuye, kita tidak bisa membiarkan penghinaan ini. Betul, saya ingin sekali memukulnya sampai mati. Bocah kurang ajar, berani bicara seperti itu padaku. Kalau hari ini aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak tahu siapa Ma Wangye. Serang dia. Yang Jiu, siapa yang mau kau beri pelajaran? Kau. Sialan, kau ini lucu sekali. Haruskah aku yang diberi pelajaran, bukan kamu? Kau hanya punya satu jalan sekarang nih, yaitu berlutut, bersujud, dan minta maaf. Jangan main-main, cepat lakukan apa yang mereka suruh. Kalau tidak, nyawamu akan melayang. Jika aku benar-benar harus berlutut, bersujud, dan minta maaf, tanyakan padanya, apakah yang Tianjiu pantas menerimanya? Kurang ajar. Berani-beraninya kau bicara seperti itu pada Jiuye. Jiuye, apa yang Anda tunggu lagi? Cepat habisi orang ini. Benar, kalau tidak dihajar, itu sungguh tidak akan memuaskan kemarahan semua orang. Habisi dia. Jiuye, kenapa kau memukulku? Jiuye, bukannya seharusnya kau memukul anak ini? Memukul dia? Diam. Tuan Jiang, identitas Anda sungguh terhormat. Terhormat? Bukankah dia hanya orang desa? Benar, hanya orang desa. Omong kosong. Bahkan aku harus menghormati Tuan Jiang, apalagi kalian sekelompok sampah ini. Yang Tianjiu tidak becus mendidik, mohon Tuan Jiang memaafkan. Pengganggu ada di mana-mana. Syukurlah masalahnya sudah diketahui. Ada apa ini? Kenapa Jiuye meminta maaf pada orang yang tidak jelas asalnya ini? Anda sudah duduk lama sekali. Biar saya bantu Anda. Jangan sungkan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Sungguh tidak enak. Ngomong-ngomong Yang Jiu, aku beritahu ya. Sueman adalah orang di bawah perlindunganku. Setelah ini jika orang-orang tidak penting, ini sampai... Kalian semua masih mematung di sana, kenapa? Cepat minta maaf kepada Tuan Jiang. Baik. Sini. Tuan Jiang, maaf atas kelancangan kami sebelumnya. Mohon maafkan kami. Ah, jangan. Saya hanyalah orang kampungan. Tidak pantas menerima permintaan maaf kalian. Kami salah. Salah. Jika ada sedikit pun rasa tidak jujur di hati kalian, aku akan memenggal kepala kalian dan menjadikannya sasaran tendangan. Iya. Benar. Kalau begitu, jika tidak ada lagi urusan, kami pergi dulu ya. Hahaha. Balas dendam tidak harus saat ini juga. Ayahku harus melampiaskan amarahnya demi aku. Tunggu. Apa aku mengizinkanmu pergi? Berlututlah sekarang dan minta maaf pada Sueman. Ayahku adalah kakak Feng, sutradara paling terkenal di negara ini. Kau menyuruhku minta maaf pada seorang wanita? Tidak mungkin. Siapa ayahmu? Apa hubungannya denganku? Aku juga tidak menyuruh ayahmu untuk minta maaf. Lagi pula, kekuatan yang disebut ayahmu itu, bagiku, tidak ada harganya. Tidak ada harganya? Saat ini 4 Raja Langit menganggap ayahku sebagai paman mereka, 4 Bungadang menganggap ayahku sebagai ayah angkat mereka.
3 perusahaan publik terbesar di industri hiburan, semua menghormati ayahku. Ayahku sendirian bisa mengangkat separuh pendapatan box office dalam dunia perfilman. Kau hanyalah orang kampungan, beraninya kau berbicara besar mengatakan, ayahku tidak ada harganya. Dari mana kau mendapatkan keberanian ini? Xiao Chuan, aku baik-baik saja, sungguh. Keluarga Feng ini di industri hiburan memang sangat berpengaruh. Lebih baik lupakan saja. Tidak boleh menyentuhmu. Aku yang bilang. Cih, jangan coba-coba bermesraan di depanku. Aku beritahu kau, aku sudah menelepon ayahku. Dia akan segera tiba. Tuan Jiang, bagaimana kalau kita sudahi saja? Kenapa? Kau takut? Malu rasanya, saya, Yang Tianjiu, di Jiangcheng bisa dibilang orang yang cukup disegani, tapi pengaruh saya hanya terbatas di sini. Pengaruh Tuan Feng menyebar ke seluruh Huaxia. Hubungan koneksinya di dunia bisnis adalah para petinggi yang sangat berkuasa. Saya hanya orang jalanan, tidak sebanding dengan mereka. Tuan Muda Feng, Anda lihat sendiri, Anda tidak mengalami kerugian apapun. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Tidak mengalami kerugian apapun, lalu hari ini saya dipukuli cuma-cuma. Sebelum ayah saya datang, cepat berlutut dan memohon ampun padaku, dan jilati jari-jari kakiku sampai bersih, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Aku khawatir nanti yang akan berlutut meminta maaf adalah kau. Kau bocah masih berani bertingkah sombong di sini. Hei, Feng, jangan keterlaluan. Berikan aku muka untuk masalah hari ini. Memberikanmu sialan muka? Orang tua sialan, pernahkah aku memberimu muka? Kau sialan sudah diberi muka malah tidak tahu diri. Kau, Tuan Muda Jiang berhadapan dengan orang sebesar kakak Feng. Tuan Muda Jiang mungkin. Tuan Muda Feng, sebelumnya saya telah banyak berbuat salah kepada Anda. Hari ini, saya mohon maaf kepada Anda. Sekarang baru tahu cara minta maaf? Sudah tahu, tapi terlambat. Ayahku sebentar lagi akan datang. Dasar preman. Istri cepat pergi. Ayo, 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 ayo. Tidak bisa. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan dia. Minum gelas ini, aku akan membiarkanmu pergi. Hei, Feng, kau sungguh keterlaluan. Aku memang keterlaluan. Kenapa? Kau kenapa? Yang Tianjiu kau berlagak sok jagoan ya. Secara halus kau adalah kaisar dunia bawah. Secara kasar kau hanyalah kepala geng berandal. Sampah yang tidak pantas dihormati. Tuan Jiang, jangan minum. Memang seharusnya begitu. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Menurutmu air kencing ini rasanya seperti apa? Masih perlu ditanyakan? Air kencing Tuan Muda Feng tentu saja manis dan lezat. Sangat harum dan luar biasa. Aduh. Kau bisa meminum air kencingku? Anggap saja nasib baikmu sedang berpihak. Karena rasanya seenak itu. Kalau begitu kau saja yang minum. Ayo. Beraninya kau, aku akan mencabik-cabikmu. Kata-katamu itu salah. Ya, kau yang bilang barang ini bagus. Aku terlahir dari keluarga yang miskin. Tidak pantas menerimanya. Semuanya kuserahkan padamu untuk dinikmati saja. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Sutradara Feng telah tiba. Ayah, akhirnya ayah datang juga. Mereka mengganggu aku dan menuangi air kencing di mulutku. Masalah ini hanyalah salah paham. Kesalahpahaman apa? Hari ini aku tidak hanya dipukul kepalaku, tapi juga dipaksa minum kencing. Ayah sebut ini salah paham. Jadi kau yang mengganggu anakku? Kenapa Anda begitu? Tidak tahu duduk perkaranya ya? Anak Anda ingin melecehkan aktris secara seksual. Setelah ketahuan, dia masih juga memaksa kehendaknya. Anda sebagai ayahnya harus mengurusnya. Aku kira masalah besar apa? Hanya karena anakku ingin tidur dengan seorang wanita? Apakah perlu memukulinya sampai seperti ini? Sutradara Feng adalah pilar utama di industri hiburan dan memiliki kekuatan tanpa batas. Para wanita yang ingin tidur dengan sutradara Feng sangat banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda Feng telah menidurinya, itu adalah kehormatannya. Dia masih berani melawan? Siapa yang begitu tidak tahu diri ya? Catat namanya dan blokir dia selamanya. Hari ini saya benar-benar terkejut. Ayah yang buruk menghasilkan anak yang buruk. Ayah macam apa?
akan menghasilkan anak macam itu. Banyak omong. Untuk apa? Apa hebatnya kamu bisa memukul? Apa hebatnya kenal kepala preman? Di hadapan kami, orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh ini, satu kata saja sudah bisa membuatmu kehilangan segalanya. Saat ini selain dukungan dari 3 grup besar di industri hiburan, sekarang Jinling Group juga memberikan dukungan penuh kepada kami. Maksudmu Jinling Group yang diurus oleh Zuke dari Kuil Semua Dewa? Benar sekali. Bagaimana mungkin Zuke mendukung orang seperti ini? Jinling Group ini bisa dibilang grup nomor 1 di Huaxia, dengan aset mencapai lebih dari 2.000 triliun rupiah. Dengan dukungan mereka, masa depan keluarga Feng kita cerah tak terbatas. Kali ini kamu tidak hanya membuat masalah dengan kami, tapi juga dengan Jinling Group dan Kuil Semua Dewa. Kali ini kamu mati 800 kali, pun tidak akan luput dari hukuman. Haha. Gayamu yang sombong ini, saya benar-benar tidak tahan melihatnya sedetik pun. Hei, Zuke, aku dengar kamu berinvestasi pada kakak Feng. Aku ingin semua perusahaannya. Bangkrut semua. Nah, apa yang kamu katakan? Aku tidak dengar dengan jelas. Dia baru saja bilang menghubungi Dewa Suzaku untuk membuat investasi di balik sutradara Feng Company bangkrut. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi belum pernah melihat yang senyaman ini. Kartu as yang kalian andalkan hanyalah kekuasaan yang ada di belakang kalian. Baiklah, mulai dari sekarang, aku akan membuat semua yang kalian andalkan hancur total. Oke, anak muda, aku ingin lihat bagaimana kamu membuat kami hancur total. Tuan Jiang, urusan Anda ini benar-benar membesar. Hal itu tidaklah masalah. Sekumpulan orang tidak penting, tidak pantas dihiraukan. Kekuatan sutradara Feng tidak dapat dibanding dengan orang lain. Anda terlalu ceroboh, Tuan. Ini... Hitung mundur 5 angka. 5, 4, 3, 2, 1. Apapun yang terjadi, dia melakukannya untuk menyelamatkan saya. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian di atas sana. Yu Qing, pria pembersih toilet itu dalam bahaya di rumah sakit. Cepat bawa orang, selamatkan dia. 3. Aduh, takut sekali. Cepat beritahu aku. Kapan kita akan bangkrut? Saya sudah tidak sabar. Betul, biarkan badai datang lebih. Hebat lagi. 2. Hahaha. 1. Apa perusahaan bangkrut? Bagaimana mungkin? Hei Feng, orang besar mana yang kau singgung sebenarnya? Bagaimana mungkin perusahaan yang baik-baik saja bisa bangkrut gara-gara kau? Kebetulan, ini pasti kebetulan. Hei Feng, kau keparat. Perusahaan yang baik-baik saja, kau hancurkan. Aku akan membuatmu membayar hutang darah ini. Bagaimana mungkin? Saya? Hancur. Semua perusahaan tutup. Apa? Katakan sekali lagi. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan benar-benar ulah bocah ini? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin itu. Bukti sudah di depan mata, kau masih tidak percaya? Aku celaka gara-gara kau berlutut. 1.000 kesalahan dan 10.000 kesalahan, semuanya adalah kesalahan anakku yang durhaka ini. Tolong maafkan kami kali ini saja. Kalian ini kenapa? Sekarang baru tahu salah. Sudah terlambat. Aduh. Hei Xiao Chuan, Kakak, Anda sudah menatap saya selama 3 jam. Apakah wajah saya ini begitu menarik? Sutradara Feng di Huaxia sudah dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh. Mengapa dia sampai harus berlutut dan memohon belas kasihan padamu? Saya hanya membuat panggilan telepon biasa dan membuat perusahaannya bangkrut. Dia langsung ketakutan dan berlutut memohon belas kasihan. Oh, ngomong-ngomong, Anda ingin menjadi pemeran utama wanita di film, kan? Serahkan saja urusan ini pada saya. Ya. Hanya membual saja. Namun, mengingat Anda hari ini berani mempertaruhkan diri untuk menyelamatkan saya. Saya bisa memberikan Anda sedikit hadiah. Yu Eman, apakah Anda di rumah? Bagaimana keadaannya?
Saya datang. Kenapa ada orang datang selarut ini? Tapi suara ini, kenapa mirip sekali dengan Woo Yuking? Aduh, Yuching, Anda datang. astaga. Yuching, kamu datang. Bukankah kamu yang meneleponku untuk menyelamatkan seseorang? Aku sudah ke rumah sakit, tapi tidak ada apa-apa. Aduh, masalahnya sudah beres. Aku sangat lelah hari ini. Aku ingin istirahat. Apa maksudmu menghalangiku seperti ini? Kamu menyeretku datang malam-malam, tapi tidak mengizinkanku masuk rumah? Aduh, Yuching. Lihatlah ini sudah malam. Bagaimana kalau kita bertemu lain waktu saja? Di dalam kamar ini, jangan-jangan ada pria? Jangan-jangan itu dia, si tukang bersih-bersih toilet itu kan? Aduh, Yuching. Apa yang kamu katakan? Aku mengerti. Seorang wanita, sekali dia sudah mencicipi, dia pasti ingin merasakannya lagi. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Nikmatilah. Sueman, siapa? Sudah selesai belum? Astaga, datang. Ya, suara ini, kedengarannya, kenapa suaranya sangat mirip dengan bajingan itu Jiang Xiaochuan? Seharusnya bukan dia. Selera Shen Shuoman begitu tinggi. Mana mungkin dia tertarik pada anak ini? Aku ingin melihat siapa sebenarnya orang ini. Gawat! Hanya tersisa 1 hari lagi. Aku harus segera mencari wanita dengan tubuh beku untuk tidur. Sueman, sudah siap belum? Sial, tepat waktu sekali. Apa kamu sudah siap? Cepatlah, Kak. Baiklah kalau begitu. Ayo. Wah, agresif sekali. Pria macam apa sebenarnya dia sampai membuat Sueman begitu proaktif? Aduh, tidak bisa. Yuching, janganlah melihat yang tak pantas. Jangan melihat yang tak pantas, jangan melihat yang tak pantas. Setelah malam ini, aku harap kau melupakanku. Kenapa? Karena hatiku sudah tertambat pada orang lain sejak lama, aku rela memberikan segalanya untuknya, bahkan tubuhku. Kalau begitu, menurutmu, kau tidak tulus. Tentu saja, mana mungkin aku menyukai orang udik sepertimu. Baiklah, aku juga tidak akan memaksa. Kau pergi begitu saja? Meskipun aku Jiang Xiaochuan, bukanlah orang yang sepenuhnya terhormat, tapi aku punya batas minimal sebagai seorang manusia. Memaksa orang lain bukanlah hal yang akan kulakukan. Apa? Pemeran utama wanita untuk film ini masih akan diperankan olehku? Ini bukan telepon penipuan kan? 60 miliar rupiah sudah ditransfer ke rekening bank. Honorariumnya benar-benar sudah masuk. Tidak kusangka ini sungguh terjadi. Tapi aku sudah membuat sutradara Feng. Dan yang lain tersinggung, bagaimana mungkin? Peran ini diberikan kepadaku? Mungkinkah? Kau ingin menjadi pemeran utama wanita di film, kan? Serahkan saja padaku. Mungkinkah benar-benar si Udik ini? Bagaimana dia bisa punya kemampuan seperti ini? Tidak bisa. Aku harus memberitahu mereka kabar baik ini.
Halo, Yu Qing. Besok aku akan mentraktirmu makan. Tentu saja aku akan memberimu kabar baik. Sial, tinggal tersisa kurang dari 20 jam lagi. Aku Jiang Xiaochuan yang selalu cerdik. Bahkan tidak bisa menemukan satu wanita pun. Ini seperti mencekikku sampai mati, kan? Benar masih ada 2 kantong berisi petunjuk. Grup Xingyao. Begitu? Baiklah, aku datang. Direktur Wu, kemana saja Anda selama 2 hari ini? Ini laporan keuangan. Grup Xingyao bulan lalu, perusahaan hampir bangkrut. Saat ini, situasi grup Xingyao sulit diubah. Ngomong-ngomong, apakah ada yang menerima tantangan dari pengumuman rekrutmen kita? Lapor. Direktur Wu, tesnya terlalu sulit, banyak penantang yang mengurungkan niat. Dengan imbalan yang besar, pasti akan ada orang yang berani. Gandakan semua hadiah menjadi 10 kali lipat. Kita harus menemukan orang yang kompeten. Baik. Grup Xingyao, aku datang. Semuanya, mari ikut saya. Grup Xingyao telah mengeluarkan pengumuman rekrutmen, total ada 100 ujian. Jika kalian bisa menyelesaikan salah satu di antaranya, kalian bisa mendapatkan hadiah 1 juta. Jika kalian bisa menyelesaikan 10 ujian pertama, kalian bahkan bisa menjadi pakar yang direkrut khusus oleh grup Xingyao dan menjadi mitra Direktur Wu. Wah, bagus sekali. Hahaha. Benar. Saya lulusan dari Universitas Stanford, Amerika Serikat, memiliki gelar doktor, ganda di bidang hukum dan keuangan. Ujian peringkat ke-100 ini, saya terima. Ujian peringkat ke-100 telah diambil. Apa? Memenangkan 325 kasus dan menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Mungkinkah ini bisa diselesaikan oleh manusia? Memang pantas disebut grup Xingyao. Tapi hadiah yang diberikan terlalu banyak. Asal bisa menyelesaikan ujiannya, langsung dapat hadiah uang 10 juta, langsung mencapai kebebasan finansial. Haha, memang pantas disebut grup Xingyao. Benar-benar kaya raya. Ngomong-ngomong Nona, di mana CEO kalian? Aku datang untuk tidur dengannya. Dasar udik dari mana ya? Bicaranya penuh kata-kata kotor. Cepatnya dari sini, lihat-lihat dong ini tempat apa, sampai orang sepertimu bisa datang. Hei, kenapa aku tidak boleh datang? Bapak ini, jika Anda datang untuk ikut tantangan, kami menyambut Anda. Tapi jika Anda ingin mencari perhatian dengan omong kosong semacam ini, maka maaf, silakan Anda pergi. Betul. Jika Anda bisa menyelesaikan 10 tantangan teratas, tidak hanya menjadi ahli yang diundang secara khusus, tetapi Anda juga bisa bertemu dengan Direktur Wu setiap hari. Dia, apakah memang dia punya kemampuan itu? Cepat pergi sana, agar tidak usah mempermalukan diri sendiri. Benar. Menurutku anak ini demi terkenal sampai tidak punya malu lagi. Hanya tantangan, 10 besar. Kan, apa hebatnya itu? Anda benar-benar ingin menyelesaikan tantangan 10 besar? Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa Anda selesaikan. Sungguh, percuma saja Anda lihat. Ke-10 tantangan ini terlihat tidak sulit ya. Bagi saya ini sungguh mudah sekali. Bagaimana? Sudah dibilang sulit kan? Dan Anda masih juga tidak percaya. Tantangan-tantangan ini sudah dipasang, setidaknya selama 3 tahun. Berapa banyak ahli hebat yang telah datang untuk melihatnya, semua pulang dengan kegagalan. Saya sarankan Anda lebih baik menyerah sebelum mencoba, agar Anda tidak mempermalukan diri sendiri. Tantangan peringkat pertama telah diambil. Kau gila? Kau berani mengambil tantangan peringkat pertama? Pihak grup takut ada orang yang terlalu percaya diri, mengacau dengan mengambil tantangan, jadi mereka menetapkan denda pembatalan kontrak khusus untuk 10 tantangan teratas. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya,
Denda pembatalan kontrak itu minimal 200 miliar rupiah. Kelihatannya anak ini demi hadiah 2 triliun rupiah, sudah kehilangan akal, sehatnya yang paling mendasar. Nanti dia tidak hanya harus membayar denda pembatalan kontrak, pengumuman perekrutan bakat dari grup Xingyao ini disiarkan secara langsung loh. Nanti orang yang gagal dalam tantangan itu harus mengumumkan kegagalannya di depan umum. Memalukan sekali ya. Menurutku, anak ini demi menjadi terkenal, sampai-sampai mengabaikan harga dirinya yang paling mendasar. Benar sekali. Kau terlalu gegabah. Sudah dewasa begini, melakukan sesuatu tidak memikirkan konsekuensinya. Gegabah? Yang lebih gegabah masih ada di belakang. Tantangan peringkat kedua telah diambil. Dia pasti sudah gila. Tantangan peringkat keempat telah diambil. Dia pasti sudah gila. Peringkat ke-8, tantangan ke-9 telah diambil. Kau gila. Kenapa kau mengambil semua? Ujian 10 teratas, bahkan ujian ke-10 bukanlah sesuatu yang bisa kau selesaikan, dasar orang kampung. Apa masalahnya? Hal kecil saja. Apa kau sudah membaca dengan teliti persyaratan 10 teratas itu? Kau harus pergi ke Tang Zongyi dan mengambil kembali lahan seluas 300-mu yang mereka rampas. Saat ini, lahan sangat berharga. 300-mu lahan ini setidaknya bernilai 20 triliun rupiah. Mana mungkin mereka memberikannya begitu saja? Aku dengar Tang Zongyi adalah kelompok preman terbesar di Shanghai. Mengatasnamakan kesetiaan dan kebenaran, tapi hanya melakukan perbuatan tercela. Tidak sedikit orang tewas di tangan mereka. Betul. Lalu ada keluarga Zhao peringkat ke-9. Lalu ada aliansi Tufu peringkat ke-8. Dan ada keluarga Hu peringkat ke-7. Mana ada dari mereka yang tidak sangat sombong dan berkuasa sekali? Begitu ya? Kalau begitu, aku jadi makin bersemangat. Ini Gila. Dia pasti sudah gila. Anak ini sakit jiwa. dia pasti sudah gila. Dia gila. Apa kau tahu apa yang sedang kau katakan? Salah satu ujian di sini saja, sedikit saja salah bisa menyebabkan kematian. Apalagi kau terlihat kurus dan lemah. Kupikir kau sudah bosan hidup. Hei, hadiah-hadiah di sini semuanya nyata. Kau tidak boleh ingkar janji. Bagaimana kalau kita tanda tangan kontrak saja? Kamu masih belum menandatangani? Mau mempertimbangkannya lagi? Beneran tanda tangan? Kamu juga tidak mau mempertimbangkannya baik-baik. Sekarang sudah terjadi, sudah pasti. Ini adalah kontrak yang ditandatangani dengan Tang Zongyi saat itu. Coba kamu lihat baik-baik. Baiklah, tunggu kabar baik dariku ya. Hei, Tuan Tampan. Meskipun kepergianmu kali ini sangat berisiko, tapi aku berharap kamu bisa kembali dalam keadaan utuh. Tidak perlu sepesimis itu kan? Ini kan cuma beres-beres beberapa masalah kecil saja. Kalau kamu benar-benar berhasil, mungkin saja Direktur Wu benar-benar mau tidur denganmu. Benarkah? Bagus, tunggu kabar baik dariku ya. Anak ini benar-benar pergi? Saya pernah lihat orang yang cari mati, tapi belum pernah lihat yang sebodoh ini. Betul. Bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah. Kita lihat berapa lama anak ini bisa bertahan. Oke. Aku bertaruh. Dia paling lama hanya bisa bertahan 1 jam. Tidak benar. Perjalanan dari sini ke Tang Zongyi 29 menit. Lalu dia akan terbunuh dalam 1 menit. Dia terbunuh butuh waktu 1 menit. Begitu dia sampai di depan pintu, dia langsung dihajar habis. Jadi, kurasa dia paling lama hanya akan hidup 29 menit. Tidak bisa. Saya harus menyampaikan hal ini kepada Direktur Wu. Dasar orang yang melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Benar. Benar. Kaulah orangnya, kau sungguh makhluk yang nekat ini. Berani-beraninya membuat keributan di dalam Tang Zongyiku ini. Kau Lin Zonghu, pemimpin Tang Zongyi, aku membawa kontrak pengambil alihan tanah secara paksa olehmu, dan aku datang untuk mengambilnya kembali. Kupikir kau datang untuk mencari mati. Sudah lama sekali tidak memukul orang grup Xingyao. Aku jadi sedikit merindukannya. Ada apa ini? Apakah badut seperti ini juga berani mencari mati di sini? Serang kalian semua. Serang dia, bunuh dia. Seperti semut melawan gajah, terlalu meremehkan diri sendiri. Jika hari ini aku tidak mengulitimu dan mencabut urat nadimu, bagaimana Tang Zongyiku bisa bertahan hidup dengan terhormat di dunia ini? Kau pasti mati.
Tang Zongi yang omong kosong, kalian adalah orang yang sungguh tidak setia dan tidak adil. Kurang ajar. Tang Zongiku sudah berdiri, tegak di Jiangcheng selama 30 tahun lamanya. Belum pernah menerima penghinaan sebesar ini. Hari ini aku akan mencincangmu dan memberikannya pada anjing. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Sudah kubilang, aku datang atas nama grup Xingyao untuk mengambil kembali tanah itu. Sudah kuberitahu, aku adalah kaisar bawah tanah dan orangnya Yang Jiuye. Menyentuhku berarti menyentuh Yang Jiuye. Yang Tianjiu? Berani sekali. Kau berani menyebut nama Yang Jiuye secara langsung. Aku beritahu kau, dia sudah datang. Kau tunggu saja untuk menerima hukuman mati. Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana aku akan diselesaikan. Untuk menyelesaikan urusan kalian, hanya akan mengotori tanganku. Sombong, sangat sombong. Tunggu sampai Jiuye datang. Kuharap kau malam ini masih bisa sekeras ini. Aku khawatir nanti, dia akan langsung berlutut saat melihatku. Kau... Jiuye tiba. Jiuye, yang tidak menghormati Anda adalah anak ini. Yang Tianjiu memberi hormat kepada Tuan Jiang. Jiuye, apa yang Anda lakukan? Dasar bodoh. Ini adalah sosok yang bahkan harus saya perlakukan dengan hormat, tetapi malah Anda yang tidak berguna sama sekali ini. Saya tidak tahu, Jiuye. Tuan Jiang, bagaimana orang ini harus dihukum? Orang ini sering menindas dan melakukan kejahatan di pasar. Pukul dia sedikit, lalu lemparkan dia ke sungai sebagai makanan ikan. Baik, segera lakukan sekarang. Baik. Jangan. Jangan. Jangan, Jiuye. Jangan. Oh ya, kali ini saya, selain datang untuk mengambil kembali hak atas tanah, juga harus menyelesaikan daftar dari atasan. Sampaikan perintah ini pada bawahan Anda. Bantu saya untuk menyelesaikannya. Jika Anda berani tidak mau menurut, maka tidak akan ada yang tersisa sama sekali. Tuan Jiang, saya jamin tugas ini akan selesai. Saudara-saudara sekalian, ayo kita pergi sekarang. Hei, Di mana Anda? Segera temui saya. cantik, saya sedang sibuk. Ada wanita cantik. Loh, Anda akan menyesal jika tidak datang. Cantik, Saya akan segera kirimkan lokasinya. baiklah tunggu saya. Xueman, pemuda berbakat macam apa yang akan Anda kenalkan kepada kami? Kalian akan tahu nanti. Xueman, kenapa Anda menangis? Tadi mungkin ada debu yang masuk ke mata saya. Pasang taruhan, pasang taruhan. Menurut kalian, apakah anak muda itu sudah sampai di Tangzongi? Aku tidak peduli. Yang jelas hari ini aku memasang taruhan besar. Tidak sampai semenit, pasti akan muncul tulisan gagal dalam ujian. Saat itu aku akan untung besar. Tenang saja, Xiaoman. Aku akan segera sampai. Aku menunggumu. Aku bertaruh dia tidak akan berhasil. Apa yang mereka lakukan? Itu semua karena anak muda itu. Semua orang bertaruh, berapa lama lagi dia bisa bertahan hidup? Jika nanti ada orang yang bicara omong kosong seperti itu lagi, langsung usir saja. Baik, Bu. Atas nama saya, telepon Ketua Tang Zongyi dan katakan, saya sendiri akan datang secara pribadi di lain hari untuk meminta maaf agar dia membiarkan anak muda itu hidup. Saya tahu, Anda tidak akan membiarkannya begitu saja. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Ujian peringkat ke-10 telah berhasil diselesaikan. Ujian peringkat ke-9 telah berhasil diselesaikan. Ada apa ini? Ujian peringkat ke-8 dan peringkat ke-7 telah berhasil diselesaikan. Bagaimana mungkin? Ujian peringkat ke-6 telah berhasil diselesaikan. Anak muda ini, siapakah dia sebenarnya? Ini bukan ilusi kan? Sama bukan sekali ini ilusi. sungguhan. Apa aku sedang bermimpi? Perusahaan kita terselamatkan. Direktur Wu, Maafkan aku, kami datang terlambat. Yuching, kenapa kamu baru datang sekarang? Jangan dibahas, ada pengganggu di perusahaan yang datang, itu menghabiskan sedikit waktu. Xueman, hari ini kamu harus memperkenalkan pria muda berbakat kepada kami. Oh, mungkinkah itu pria yang tadi malam? Yuching, apa yang kamu bicarakan? Apa yang terjadi tadi malam? Aku akan memberitahu kalian semua. Tadi malam, Xueman sedang bersama seorang pria. Yuching, diam. Lihat, wajah kecilnya merona. Sudah, cepat beritahu kami seberapa hebat pria muda berbakat ini. Jika bukan karena putra Dewa Kilin, dia seharusnya menjadi pria yang layak untuk dinikahi seumur hidup. Dinikahi seumur hidup? Apakah untuk kami atau untuk kamu?
Kenapa kamu harus selalu ada di mana-mana? Menyebalkan. Akhirnya sampai juga, ini dia tempatnya. Orang asing dilarang masuk. Teman saya mengajak saya bicara urusan. Dasar kau udik dari kampung. Jangan bercermin dan melihat dirimu sendiri. Cepat minggir. Aku melihat wajahku setiap hari, dan aku berpenampilan sangat menarik. Minggir sana, aku buru-buru masuk mencari wanita. Sialan sudah kubilang padamu. Tidak mau dengar ya. Kau meremehkan orang ya? Cepat panggil bantuan. Ada yang bikin onar. Aku hanya datang menemui seorang wanita. Untuk membahas urusan, tidak perlu sampai heboh begini kan? Berani-beraninya bikin onar di tempatku ini dan melukai anak buahku. Hari ini akan kubuat kau tahu berapa mata yang dimiliki Mawang Ye. Ini salah kalian sendiri. Serang dia. Kau. Ada apa di sana? Gawat, jangan-jangan itu dia? Hei, tunggu kami. Tunggu kami. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Saat itu tanganku di saku, tidak tahu apa itu lawan. Kamu jangan macam-macam ya. Ini negara hukum sekarang. Baru sekarang kamu tahu ini negara hukum ya? Tadi bukannya kamu mau melawan aku. Apa? Lulus dari 10 ujian pertama? Bagus, aku akan segera kembali. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Hentikan. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya dia datang sendiri. Shen Sueman, aku hitung ini sebagai jasamu. Angin datang. Siapa dia? Dia sangat tampan. Aku adalah seorang yang gagah perkasa, berwibawa dan menawan, tampan dan rupawan, berbakat dan cerdas. Wajahku menyerupai Pan An, dijuluki sebagai permata yang menaklukkan bunga, dan punya nama panggilan, naga kecil berwajah giok Jiang Xiaochuan. Jangan-jangan dia mau tidur denganku lagi? Tidak bisa, aku harus segera pergi. Maaf, aku akan membantumu memperbaikinya. Jiang Xiaochuan. Aduh, hai, jangan pukul, aku suaminya. Apa? Ini suami yang membersihkan toilet itu. Benar, aku suaminya. Jangan melihatku seperti itu. Lagi pula kamu juga tidak menginginkanku. Siapa istrimu? Itu hanya taktik untuk mengulur waktu. Misi sudah selesai dari dulu. Kamu berani bersumpah kalau sudah selesai. Siapa bilang akan memberiku rangsangan? Siapa yang main lilin? Diam. Sueman, pria yang tidur denganmu semalam, jangan-jangan dia, ya? Benar atau tidak? Lalu kenapa kalau iya? Lalu kenapa kalau tidak? Kalau memang iya, kamu seharusnya memberitahuku. Kalian menganggapku ini apa? Sebuah mainan yang bisa kalian ambil dan buang sesuka hati? Memangnya kamu pikir kamu ini siapa? Benar. Kamu memang mainan, bahkan tidaklah lebih baik daripada mainan. Dong Tian Fudi. Jika kamu benar-benar menginginkan priaku, bilang saja padaku, aku bisa saja memberikannya padamu. Lagi pula aku juga tidak menyukainya. Aku tidaklah bermaksud begitu. Aku hanya ingin membantunya. Membantu? Membantu sampai ke tempat tidur? Aku juga tidak menyukaimu. Aku hanya ingin tidur saja denganmu. Kamu sungguh tidak tahu malu. Kamu sampah. Aku memberkati kalian. Yun Siruonan, inilah Tuan, Jiang Xiaochuan yang kuceritakan pada kalian. Jiang Xiaochuan? Lihat tingkahnya yang sok ini, main-mainnya benar-benar gila. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuat dia menarik. Sudahlah,
Jangan terus membicarakannya. Dia orang yang baik. Tidak apa-apa, ketidaktahuan bukanlah dosa. Ini pertama kalinya aku mendengar orang mengatakan ketidaktahuan adalah bukan dosanya. Kalian salah paham, maksudku kalian berdua. Apa yang kau katakan? Hei, katakan saja, kau mau meminta berapa? Banyak uang dari Sueman? Aku tidak butuh uang, lagi pula aku tidak kekurangan uang, benar. Cih, masih saja berpura-pura. Kau bilang tidak kekurangan uang, kalau begitu aku akan tanya padamu, berapa gajimu sebulan? Aku. Halo, Laoyang. Kau sudah mengambil kembali uangnya? Baru 60 triliun rupiah? Sudah kubilang aku tidak tertarik pada uang. Sueman, dengar ini, dia tidak tertarik pada uang. Begini saja. Kau langsung tanamkan modal di grup Xingyao. Setelah ini hal-hal di bawah 200 triliun rupiah. Tidak perlu memberitahuku lagi. Oh ya, tadi kalian bertanya, berapa gajiku sebulan kan? Ngomong-ngomong, tadi kalian bertanya, berapa gajiku sebulan ya? Sudah, Jiang Xiaochuan. Jangan berlagak lagi. Jujurlah sedikit. Aku tidak peduli kau punya uang atau tidak. Kenapa aku dibilang tidak jujur? Sueman, inikah pemuda berbakat yang kau maksud? Menurutku, dia tidak punya kemampuan tapi suka berlagak. Sudahlah, jangan terus membicarakannya. Bisakah kalian memberinya sedikit hormat? Lihat betapa baiknya Sueman kita, sampai sekarang masih membelamu. Jika kau tidak mampu, bersikaplah sewajarnya. Jangan sok penting setiap hari. Bukan aku berlagak, memang aku tidak tertarik pada uang. Sudah, Jiang Xiaochuan, jujurlah sedikit. Kenapa aku dibilang tidak jujur? Masih berlagak? Kau bicara terus-terusan tentang 300 miliar rupiah, 100 miliar rupiah ke bawah masih uang kecil. Kau tahu uang sebanyak itu, jika ditumpuk tingginya seberapa? Sueman, aku sungguh tidak bermaksud menjatuhkannya, tapi lihat saja apa yang dia katakan. Menurutku, dia terlalu terbawa suasana, kebohongan yang terlalu sering diucapkan, sampai dirinya sendiri pun percaya. Bukannya hanya 60 triliun rupiah, apa masalahnya? Apa sepenting itu? Lagi pula, urusan antara aku dan Sueman, apa urusannya dengan kalian? Sueman, dengarkan dia. Aku peringatkan kau, Sueman itu sahabat baikku. Aku tidak akan membiarkanmu menggertaknya. Kau. Maaf, aku harus angkat telepon sebentar. Halo? Apa? 4 konglomerat utama ingin bertemu denganku? Aku sibuk, tidak bisa bertemu. Bukan 4 konglomerat utama, mengapa mereka ingin bertemu denganku? Aku bahkan tidak kenal mereka. Pura-pura pintar sekali. Dengarkan apa yang dia katakan. 4 konglomerat utama ingin bertemu dengannya, tetapi dia menolaknya. Jangan-jangan nanti dia bilang dia ingin 4 konglomerat utama datang ke rumahnya sendiri untuk bertemu dengannya, ya. Jika 4 konglomerat utama benar-benar ingin bertemu denganku, suruh mereka datang sendiri mencariku. Aduh, sombong sekali. 4 konglomerat utama ingin bertemu denganmu, dan mereka harus datang sendiri ke rumahmu. Sebaiknya kita pergi saja. Orang biasa seperti kita, mana mungkin bisa makan bersama dia? Santai saja. Aku tidak akan meremehkan kalian. Bisakah kau berhenti bercanda? Aku tidak bercanda. Hei, jangan pergi. Jiang Xiaochuan. Aku berniat baik memperkenalkan temanku kepadamu. Kau benar-benar membuatku kecewa. Malam ini aku akan mengadakan perjamuan kilin untuk mengundang Putra Dewa datang. Aku memberimu kesempatan untuk berpartisipasi dan menjalin koneksi. Tolong jangan membuatku kecewa lagi. Hei, aku belum selesai bicara. Kalau kau pergi, aku tidur dengan siapa? Perjamuan kilin, mengundang Putra Dewa. Jangan-jangan itu mencariku? Celaka. Kurang dari 6 jam. Sueman, begini dong baru benar. Betul. Orang seperti itu harus dijauhi. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa sih yang kamu suka dari dia? Saham grup Xingyao benar-benar naik. Apa? Mana orang yang kamu bilang bisa menyelesaikan 10 tantangan teratas itu? Cepat bawa aku menemuinya. Sudah kami kirim orang untuk mencarinya, tapi belum ada kabar sekarang. Apa? Orang sepenting ini, kamu tidak menyimpan kontak dia? Saya tidak mengira dia akan lulus tantangan itu. Sudahlah. Sekarang apa gunanya membicarakan ini? Kamu terus cari dia, aku akan mencari bantuan teman.
Kamu masih datang ke sini mau apa? Mau meminta maaf padaku? Tolong maafkan aku. Waktuku tidak banyak lagi. Akhirnya, Anda muncul juga. Tunggu sebentar ya, saya akan segera panggilkan presiden direktur kami. Angkat dong. Kenapa tidak ada yang mengangkat? Silakan duduk dan minum teh dulu di sini. Saya akan segera panggilkan presiden direktur kami. Aduh. Cepatlah. Jika lebih lambat sedikit saja, nyawa tuan muda ini bisa melayang. Kenapa dia belum datang juga sih? Ternyata dia menyukai saya. Kenapa tidak memberitahu saya lebih awal? Tidak bisa. Saya harus segera pergi melihatnya. Shueman, tamu sudah hampir lengkap. Baik. Selamat datang, semuanya di perjamuan Kilin saya. Saya sudah mengagumi Shenzi selama bertahun-tahun, dan hari ini saya ingin mengumumkan kepada seluruh dunia cinta saya padanya. Bagus. Mendengar suaramu, ada perasaan yang istimewa. Bagaimana jika mereka tidak percaya bahwa saya adalah putra Dewa Kilin? Saya tahu. Hei Zuko, kalian segera datang ke Villa Hualong. Saya akan mengumumkan identitas saya kepada dunia. Baik. Anak muda yang sangat berani-beraninya dia mengaku sebagai putra Dewa Kilin, tapi putra Dewa Kilin sudah menghilang selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah melihatnya, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dia bisa melakukan penipuan seperti itu, berarti saya juga bisa memalsukannya kan? Aku mencintaimu. Terima kasih semuanya. Wow, ini sungguh mengharukan sekali. Tepat sekali, putra Dewa Kilin pasti akan melihat ketulusanmu. Ayo, kita berikan tepuk tangan untuk keberanian Shueman. Shenzi sudah tiba. Itu adalah putra Dewa Kilin. Shenzi benar-benar muncul. Shen Shueman, kudengar kau sudah lama mengagumiku. Ini Shenzi. Akulah idolamu. Ah, tidak. Aku benar-benar terlalu bersemangat sampai salah bicara. Shenzi, Anda adalah idolaku. Shueman telah gigih selama bertahun-tahun lamanya, akhirnya bertemu langsung dengan Shenzi. Namun, mengapa suara ini terdengar familiar? Aku tergerak oleh ketulusanmu. Hari ini aku datang secara khusus. Hanya untuk mengabulkan semua keinginanmu. Apa? Mengabulkan keinginanku, benarkah? Apakah ini benar? Tentu saja. Aku akan bertanya padamu sekarang. Apakah kau bersedia menjadi wanitaku? Apakah kamu mau menjadi wanitaku? Bagus sekali. Shueman telah berjuang bertahun-tahun, akhirnya tujuannya tercapai juga.
Kenapa kamu masih menunggu? Shueman, cepat terima dia. Jika kau tak menerimanya, aku yang akan menerimanya loh. Aku tidak salah dengarkan? Ini bukan mimpi kan? Tentu saja kamu tidak bermimpi. Aku adalah putra Dewa Kilin, sangat ahli dalam pengobatan dan ilmu bela diri. Tiada tandingannya di dunia ini. Asalkan kamu mau menikah denganku, aku jamin, aku akan menjadikanmu wanita yang paling bahagia. Cepat terima dia. Terima dia, terima dia, terima dia, terima dia. Aku mau. Benar-benar lelucon besar. Berani mengaku sebagai putra Dewa Kilin, sungguh keberanianmu tidak kecil, ya? Kenapa ada 2 putra Dewa Kilin? Benar. Sebenarnya, ada apa ini? Apa aku perlu menjelaskannya lebih gamblang lagi? Pria ini adalah penipu. Apa? Sudah aku bilang. Kejadian hari ini sangat aneh. Siapa bilang tidak? Putra Dewa Kilin datang sendiri ke acara. Ini sudah sangat tidak masuk akal. Bahkan menyatakan Shen, Shueman sebagai wanitanya di depan umum. Ini benar-benar gila sekali. Dari mana kau tahu aku palsu? Kau masih berani bertanya? Statusmu itu apa? Apa kau tidak sadar? Akan kuberitahu padamu, kau mungkin bisa menipu orang lain, tapi kau tidak akan bisa menipuku. Sebenarnya kau ini siapa? Aku adalah putra Dewa Kilin. Masih berani berkelit lagi? Akulah putra Dewa Kilin yang asli. Shen Shueman, kau bahkan tidak bisa membedakan status orang tukang bersih-bersih toilet. Aku Sang Shenzi benar-benar sangat kecewa padamu. Apa? Tukang bersih-bersih toilet? Kenapa kamu? Seorang bocah bau pembersih toilet berani-beraninya mengaku sebagai putra Dewa Kilin. Ini benar-benar kejahatan yang tak termaafkan. Aku berniat baik, membantumu menghadiri perjamuan. Kilin, apakah begini caramu memperlakukanku? Aku benar-benar putra Dewa Kilin. Cukup Jiang Xiaochuan. Sampai kapan kamu akan terus membuat ulah? Sudah kubilang kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudah punya istri secantik Yu King, masih saja keluar untuk main mata dengan wanita lain. Benar, awalnya kukira kamu hanya punya karakter yang sedikit buruk dan suka menyombongkan diri. Tidak disangka kamu benar-benar bajingan. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan omong kosong apa? Mengaku sebagai putra Dewa Kilin itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Demi mendapatkan Shueman, kamu bahkan berani mengatakan kebohongan. Seperti ini, sungguh memalukan. Aku benar-benar putra Dewa Kilin, dia yang palsu. Kamu bilang aku palsu? Apa kamu tidak tahu di hatimu bahwa kamu memang palsu? Kurasa identitasmu telah terbongkar, lalu kamu ingin memfitnahku, ya? Ini adalah perintah Putra Dewa, ini adalah token eksklusif dari Putra Dewa Kilin. Bukankah ini sudah cukup membuktikan identitasku? Ini baru putra Dewa Kilin yang asli. Dia palsu. Diam. Apa kau pikir semua orang sama sepertimu menggunakan cara yang keji dan tak tahu malu? Kau seperti katak dalam tempurung, berani-beraninya mengintip kehormatan Shenzi. Sekarang aku akan menunjukkan padamu betapa hebatnya Putra Dewa Kilin. Benarkah? Hari ini aku benar-benar ingin melihat seberapa hebat dirimu. Sungguh keras kepala, tidak mau bertobat, masih saja membantah. Orang yang asli sudah ada di sini. Apa kau masih mau berpura-pura? Karena kau bilang kau adalah putra Dewa Kilin. Putra Dewa Kilin ini unggul dalam pengobatan dan bela diri, tak tertandingi di dunia. Hari ini, aku harus menggunakan tinjuku untuk membongkar kedokmu. Masih saja berlagak. Shenzi, orang ini berulang kali menyinggung Anda. Anda harus memberi dia pelajaran hari ini. Serangga kecil, masih ingin aku turun tangan sendiri? Kuil semua dewa di mana kalian? Hadir, singkirkan dia untukku. Tenang saja, nona-nona cantik, siapapun yang menyentuh kehormatan Putra Dewa Kilin, aku tidak akan membiarkannya lolos. Mereka ini adalah pembunuh bayaran top yang aku sewa dengan harga tinggi. Kali ini, aku akan membalaskan dendam lama dan baru sekaligus. Sekumpulan orang tidak penting, berani-beraninya memamerkan keahlian mereka.
Putra Dewa Kilin. Anak buahmu ini bahkan tidak bisa mengalahkan orang remeh seperti aku. Bagaimana kalau Anda mencobanya sendiri? Jiang Xiaochuan, aku tahu kamu punya sedikit kemampuan bela diri, tapi dibandingkan dengan Putra Dewa Kilin, kamu bukan apa-apa. Aku tadinya ingin memohonkan ampun untukmu, tapi kamu malah menghajar semua pengawal dewa. Ini benar-benar menambah kejahatanmu. Putra Dewa Kilin, Anda tidak perlu memedulikan kehormatan kami. Tegakkan saja kewibawaan Anda. Benar. Bukankah Anda ingin membunuhku? Ayo. Akan aku beritahu ya, sekarang ini adalah masyarakat yang taat hukum. Berkelahi itu melanggar hukum. Kamu tahu atau tidak? Melanggar hukum. Dahulu, Putra Dewa Kilin berjasa melindungi negara. Yang Mulia memberikan wewenang khusus untuk mengeksekusi lebih dulu, baru melapor. Anda tidak perlu terikat pada semua aturan hukum yang ada. Anda bisa membunuhku sekarang juga. Sombong sekali. Putra Dewa Kilin, Anda tidak boleh membiarkannya lagi. Jika Anda tidak membunuhnya, masyarakat tidak akan tenang. Ayo. Baguslah, ini maumu sendiri. Bukankah kau Putra Dewa Kilin? Putra Dewa Kilin. Betapa gagahnya, pahlawan hebat yang tak tertandingi. Mengapa sekarang kau terlihat begitu menyedihkan? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kenapa kau kalah dari orang biasa? Karena dia palsu. Apa? Dia juga palsu? Tentu saja palsu. Betapa hebat dan berwibawanya seorang Putra Dewa Kilin. Bahkan prajurit tak bernama dari kuil semua dewa. Memiliki tulang yang keras dan baja. Bukan seperti dia yang sangat takut mati. Tapi dia punya perintah Putra Dewa. Kalian masih tidak percaya ya? Kalau begitu akan kubuktikan pada kalian. Hei Feng, kenapa kau ada di sini? Hei Feng, kenapa harus kau? Memangnya kenapa kalau itu aku? Bahkan orang yang membersihkan toilet itu bisa berpura-pura menjadi putra dewa. Mengapa aku tidak bisa? Tanganku, aku akan membunuhmu. Tidak tahu diri. Aduh. Aduh. Kau akan tamat. Aku ini keturunan tunggal keluarga Feng selama 3 generasi. Leluhur keluarga Feng milikku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Gawat. Seseorang mencoba memutus garis keturunan keluarga Feng milikku. Leluhur keluarga Feng? Benar. Leluhur keluarga Feng milikku adalah seorang kultivator abadi yang berlatih. Kekuatannya tak tertandingi. Jika dia tahu kau telah memutus garis keturunan keluarga Feng milikku, dia pasti tidak akan mengampunimu dengan sangat mudah. Benarkah? Aku penasaran jika dibandingkan dengan Putra Dewa Kilin sepertiku. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Sudah jam berapa ini? Kau masih mau berpura-pura? Kalau kau memang Putra Dewa Kilin, aku akan langsung makan kotoran. Jiang Xiaochuan, sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Kau memang punya kemampuan bela diri, tapi apa kau benar-benar mengira dirimu adalah seorang dewa? Memang kau telah membongkar kepura-puraannya, itu benar, tapi dirimu sendiri bukankah juga palsu? Mengapa kalian tidak percaya padaku? Mengapa kami harus percaya padamu? Karena kau suka menyombongkan diri atau karena kau suka pamer? Benar. Masih saja menyombongkan diri, Putra Dewa Kilin, mana mungkin seorang tukang bersih-bersih toilet? Kalian masih tidak percaya ya? Baik, akan kubuktikan pada kalian. Hei, Zukue, kalian sudah sampai mana? Hamba melapor, Putra Dewa, kami hampir tiba sekarang. Ada perintah dari Putra Dewa, percepat laju. Jiang Xiaochuan, kau masih saja berpura-pura. Mengapa kau tidak bisa meniru seperti Tuan Muda Feng dan mengakui kesalahanmu? Aku harus menirunya. Apa salahnya meniruku? Jika berbuat salah harus diakui. Jika dipukul harus berdiri tegak. 4 pelindung agung telah tiba. Qinglong, Baihu, Zuke, Xuanwu, 4 pelindung agung kuil semua dewa, menghadap Putra Dewa Kilin. Saya menghadap. Kenzi, keempat pelindung utama telah berkumpul. Mohon berikan perintah Anda. Bagus sekali. Berdirilah.
Sekarang, siapa di antara kalian yang masih meragukan identitasku sebagai putra Dewa Kilin? Tak disangka putra Dewa Kilin yang selama ini kucari ternyata sudah ada di depanku. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, dia hanya seorang tukang bersih-bersih toilet. Bagaimana mungkin? Gawat, kita benar-benar mendapat masalah besar. Kita ternyata sudah menyinggung putra Dewa Kilin. Ya Tuhan, apa kau benar-benar putra Dewa Kilin? Hai si Marga Feng, kau telah banyak berbuat kejahatan dan tidak pernah jera. Bahkan kau berani menghinaku. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Nah, kalau begitu anggap saja aku salah menilai. Meskipun kau benar-benar putra Dewa Kilin, memangnya kenapa leluhur keluarga kami tak akan membiarkanmu begitu saja? Tidak mau bertobat. Siapa yang berani menyentuh? Langkah kilat. Nenek moyang, tolonglah saya. Saya memang bergerak. Lalu kenapa? Anak kurang ajar, berani-beraninya berbuat begitu di depan saya. Bertingkah begitu lancang. Lancang. Berani tidak sopan pada putra dewa. Rasakan ini. Sekumpulan semut tidak tahu diri. Putra Dewa, kami mempermalukan Anda. Ini alam pengguncang langit. Cukup menarik. Kalian minggir saja. Kau adalah putra Dewa Kirin. Benar. Semua orang mengatakan kau ahli dalam pengobatan dan bela diri. Tiada bandingannya. Hari ini, saya akan mencoba mengujimu. Rasakan ini. Anak muda, matilah. Nenek moyang? Putra Dewa Gagah Perkasa. Bukankah kau bilang, jika saya adalah putra dewa, kau akan makan kotoran? Bawa si Feng ini untuk makan kotoran. Jangan mendekat. Tidak, jangan.